Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Tentu saja selamat siang Tribuners dimanapun Anda berada, salam sehat dan semoga kita selalu berbahagia. Alhamdulillah senang sekali saya Muhammad Arif Hidayat jumpa lagi dengan Anda semua dalam program kesayangan kita Bincang Tribun. Dan Bincang Tribun kali ini kita telah hadir bersama kita Bapak Apiles Lipi Eskom MSI, yaitu Kepala BKP SDM Kabupaten Bengkulu Tengah atau akrab disapa Pak Lipi. Benar Pak ya? Oke, kita sapa langsung. Assalamualaikum Pak, apa kabarnya Pak? Waalaikumsalam, kabar baik. Nah, beliau ini adalah Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bengkulu Tengah. Oke, kita sapa. Apa kesibukannya Pak hari ini Pak? Seperti biasa, rutinitas pelayanan terhadap pegawai baik secara online maupun kegiatan-kegiatan rutin administrasi kepegawaian. Oh, berarti kalau ini masih walaupun serba online tetap melayani masyarakat secara offline? Kadangkala ada tamu-tamu yang dari luar kabupaten kota, Ya. ada yang komunikasi terkait kegiatan-kegiatan tetap bisa kita terima. Ya. Tetapi untuk khusus pegawai di lingkungan pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah, seluruhnya sudah menggunakan aplikasi Siap Pegawai secara online. Nah, itu tadi Tribuners. Dan kita ketahui bahwa Presiden Jokowi telah selalu ya dalam setiap kesempatan itu mendorong pemerintah daerah untuk selalu berinovasi dalam meningkatkan serta memudahkan pelayanan kepada masyarakat. Dan salah satu ya, di Pemda Bengkulu Tengah, yakni Dinas Pak Lipi ini telah meluncing sebuah aplikasi Siap Pegawai. Nah, kalau boleh tahu aplikasi ini aplikasi apa? Terus fungsinya untuk apa sih Pak? Jadi baik, terkait dengan aplikasi Siap Pegawai yang kita singkat kepanjangan daripada Sistem Informasi Administrasi Pegawai, di mana kita melayani pegawai tidak mesti lagi sepegawai datang ke BKP SDM, berbondong-bondong ke BKP SDM, datang jauh dari kecamatan dengan luas wilayah Kabupaten Bengkulu Tengah yang lumayan luas, lumayan jauh. Dengan aplikasi Siap Pegawai, maka dapat mempermudah setiap urusan pegawai kepada BKP SDM. Misalnya terkait pengurusan mau buat surat izin cuti, tidak mesti harus datang ke BKP SDM. Tetapi semua syarat yang disiapkan yang seperti selama ini cukup di scan dalam bentuk PDF, kemudian diupload di aplikasi Siap Pegawai. Nanti dari admin masing-masing petugas di BKP SDM akan memproses sesuai dengan permohonan masing-masing pegawai tersebut. Dan setelah selesai pun nanti kepada pemohon ataupun pegawai bisa mendownload sesuai permohonannya masing-masing, seperti tadi surat cuti, dan surat cuti itu bisa pegawai print sendiri dan sudah bisa digunakan dengan sendirinya tanpa harus baik mengantarkan berkas untuk persyaratan maupun mengambil surat yang dipermohonkan tadi. Artinya itu untuk seluruh pegawai di lingkungan Pemkab Benteng Pak ya? Iya, semua pegawai di lingkungan pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah. Guru termasuk juga? Termasuk guru, tenaga kesehatan maupun tenaga teknis. Kalau boleh tahu Pak itu kepengurusan seperti apa yang bisa menggunakan aplikasi ini Pak? Jadi aplikasi ini dibuat semudah, sefamiliar mungkin kepada pegawai dengan browsernya di Siap Pegawai Bengkulu Tengah Kap.go.id. Kemudian setiap pegawai sudah mempunyai akun dan password masing-masing. Akun dan password itu menggunakan akun dan password di Sistem Informasi Pegawai di Simpek Bengkulu Tengah kita. Jadi dengan password, dengan username NIP standar mereka dan dengan password standar mereka. Nanti bisa mereka ubah sendiri passwordnya dengan sesuai dengan yang keinginan dari pegawai itu sendiri. Kemudian dari kita BKP SDM juga melayani tidak mesti menemui pegawainya sendiri. Tapi ketika surat masuk, kemudian diproses oleh bagian Subag Umum Kepegawaian, kemudian naik ke saya disposisi sesuai dengan tugasnya masing-masing ke bidang mana. Nanti dari kepala bidang, pejabat administrator mendisposisi ke subitnya, ke verifikasinya,
kemudian verifikasinya yang mengolah, membuat sesuai dengan permohonan pegawai tersebut. Setelah itu nantinya, baru nanti saya tanda tangani kembali secara elektronik, baru nanti dikirimkan di siap pegawai itu sendiri. Oh. Siap pegawai itu ada singkatannya nggak Pak? Ada. Apa tuh Pak? Kalau siap itu Sistem Informasi Administrasi Pelayanan. Oh. Jadi kata-kata siap, Sistem Informasi Administrasi Pelayanan Pegawai. Itu dia. Berarti kalau sekarang kalau mau ngurus surat cuti, izin, Iya, naik pangkat Pak ya? pangkat. Itu semua. tidak perlu lagi ke kantor BKSDM, Tidak cukup perlu. Via gadget atau komputer Pak ya? Iya, benar. Artinya itu memang aplikasi yang memang dirancang oleh BKSDM ini untuk mempermudah pelayanan kepada pegawai. Iya, benar. Itu tujuannya itu apa sih Pak? Kok harus bikin aplikasi? Kok sekarang serba online, nah, ngikuti tren sekarang yang online, atau memang ada tujuan tersendiri dari Bapak? Ya, jadi secara tidak langsung kita mendukung program pemerintah, semua layanan serba cepat, serba akurat, kemudian serba digitalisasi. Jadi kita pun mengikuti, itu pertama. Kemudian yang kedua, dengan mempermudah layanan kepada pegawai tersebut, tidak mesti antara yang dilayani dengan yang melayani ketemu dengan tatap muka langsung. Dengan itu juga menghindari hal-hal yang tidak kita inginkan, misalnya sogok menyogok, kemudian minta spesial pelayanan dan segala macam. Semuanya sama. Jadi dengan aplikasi itu semua sama, tidak tahu siapa yang kita melayani kita. Pokoknya semua kita laksanakan dalam 1x24 jam, mudah-mudahan semua bisa selesai. Untuk proses-proses pelayanan yang singkat, misalnya permohonan surat cuti, permohonan surat izin belajar, tugas belajar, dan semua sekarang itu sudah sampai 35 layanan yang kita buka di aplikasi Siap Pegawai itu. Artinya ya bukan tok ngikuti tren Pak ya, atau sekedar mengurangi mobilisasi, tapi juga ya untuk menghindari praktek-praktek mungkin pungli, peluang untuk pungli itu Pak ya. Benar. Kalau ini Pak, kalau misalnya aplikasi kan baru diluncurkan bulan ini Pak ya? Sudah 2 bulan. 2 bulan ini Ya, Pak, Desember Januari. Itu tingkat manfaatnya seperti apa yang dirasakan oleh pegawai Pak? Sebenarnya dari sekarang sudah tidak ada kendala lagi dan sudah sangat dirasakan dengan pegawai, bisa dilihat di aplikasi itu ratingnya. Kemudian pada bulan Desember ini saja sudah 570 permohonan layanan dari pegawai kepada kita di BKPSDM. 570 layanan via aplikasi tadi? Via aplikasi tadi. Yang terbanyak itu untuk periode Desember ini adalah layanan kenaikan pangkat, kemudian cuti, kemudian lagi perubahan perangkat e-presensi, karena kita aplikasi e-presensi baru kita coba juga di tahun 2023 ini. Absen menggunakan smartphone, tidak lagi secara manual ataupun menggunakan kertas. Oh, itu ada kendala nggak Pak? Misalnya ya mungkin ya tidak semua lah ya Tribuners ya, seorang pegawai itu yang cepat nangkep soal digitalisasi ini. Ternyata ada kan kendala. Nah itu yang kendala yang sering dikeluhkan oleh pegawai itu apa Pak? Yang paling banyak kendalanya itu adalah mereka belum paham cara mengupload syarat-syarat yang kita inginkan. Nah, jadi solusinya ada beberapa langkah yang kita ambil. Pertama, mereka kita arahkan ke Kasubag Umum Kepegawaiannya, OPD-nya masing-masing. Jadi yang membimbing nanti mengupload syarat itu adalah Kasubag Umum Kepegawaian di OPD masing-masing. Karena itu adalah Kepala Sub Umum Kepegawaian di masing-masing OPD adalah perpanjangan tangan dari kita BKPSDM. Jadi bisa melalui Kasubag OPD di OPD-nya masing-masing. Atau juga ketika seluruh pegawai masih penasaran, boleh juga ke BKPSDM, tapi tidak masuk ke ruang-ruang kerja. Cuma sebatas di ruang resepsionis di depan, sudah kita siapkan komputer, sudah kita siapkan scanner, dan aplikasinya kita buka, mereka bisa upload dibimbing dengan username dan password mereka masing-masing. Untuk jangka pendek ini dalam rangka uji coba, seperti itu kita arahkan kepada pegawai yang ada di Bengkulu Tengah. Oke, kalau selain kendala SDM-nya Pak, kalau untuk infrastruktur seperti ya jaringan internetnya, apakah ada gangguan Pak? Sementara ini belum ada. Belum ada. Ya, paling yang ada kendala itu jaringan internet di wilayah-wilayah pedalaman, daerah kecamatan. Tetapi kan mereka bisa bergeser, mencari yang kira-kira sinyal
internetnya lumayan bagus. Selagi handphone bisa digunakan, internet bisa digunakan, artinya aplikasi tersebut bisa kita gunakan. Dan sebelum aplikasi Siap Pegawai ini, ada aplikasi apa sih Pak yang telah BKSDM luncurkan gitu? Oh iya. Jadi BKPSDM dari 2019 kita memulai secara digitalisasi pelayanan kepada pegawai. Pertama dalam bentuk sosialisasi aturan-aturan kepegawaian atau kegiatan kepegawaian, kita buat web BKPSDM. BKPSDM Bengkulu Tengah Cup Go ID. Kemudian juga kita sudah buat juga e-kinerja. E-kinerja itu adalah laporan pegawai yang digunakan menggunakan online. Tidak mesti lagi menggunakan kertas, nulis, ngetik dan segala macam. Semuanya bisa di smartphone mereka masing-masing. Kemudian juga sebelumnya juga kita sudah buat sistem informasi pegawai SIMPEK, di mana SIMPEK ini adalah data induk seluruh pegawai. Dan aplikasi-aplikasi yang kita buat itu datanya terintegrasi semua kepada SIMPEK itu. Oh, terus kita tercetus ingin bentuk aplikasi Siap Siaga ini, Siap Pegawai ini Pak. Itu dari mana sih Pak? Ini mungkin role model atau referensinya Pak? Sebenarnya saya pernah mengikuti Diklat Kepemimpinan Nasional tingkat 2 di Jawa Barat. Nah, waktu itu kami diminta untuk membuat salah satu laporan dan hasil daripada pendidikan dan pelatihan kami, maka kami secara tidak langsung membuat awal adalah aplikasi layanan Siap Pegawai. Tapi baru dalam bentuk aturan payung hukum, kemudian baru dalam bentuk draft gambar-gambar saja. Dan setelah kita melaksanakan pelatihan kepemimpinan nasional, kita realisasikan di tahun 2022 dan di 2023 bisa kita uji cobakan. Betul sekali Pak ya. Kalau ini Pak, soal Bapak tadi ngomongkan ini kan aplikasi kita luncur selain memudahkan pegawai seluruh Pemkab Bengkulu Tengah ya untuk menghindari praktek pungli tadi Pak. Bagi Bapak pribadi itu sebenarnya pungli itu seperti apa sih Pak? Pandangan Bapak itu kan? Banyak macamnya. Jadi ada yang bawa pelayanan minta dispesialkan, minta cepat saat ini juga, dengan bawa oleh-oleh, bawa istilah sogokan lah, bawa buah, bawa kue. Kemudian ada juga yang ngasih belanja, ngasih 100, 200. Nah, jadi kita karena kita pelayanan bersifat secara umum, secara keseluruhan, perlahan-lahan kita hilangkan itu. Jadi dengan aplikasi ini secara tidak langsung tidak akan ketemu antara yang dilayani dengan yang melayani. Secara otomatis juga maka akan terhindar dari pungli-pungli seperti tadi itu, kira-kira seperti itu. Dan adakah juga OPD lain Pak yang sudah niru atau mau niru aplikasi? Karena kan yang namanya tempat pelayanan publik itu kan rentan namanya pungli Pak ya. Benar. Sementara belum mungkin, karena kita juga kan masih uji coba nih 2 bulan ini. Dan kalau sampai sekarang belum ada kendala, belum ada laporan yang mengatakan ada masalah, mudah-mudahan sampai akhir nanti di akhir Februari atau awal Maret baru akan kita launching. Kita launching sekaligus kita sosialisasikan dari aplikasi ini nantinya. Walaupun secara bertahap kepada masing-masing seluruh Kasubag Umum Kepegawaian di OPD-nya masing-masing itu sudah kita laksanakan sosialisasi. Kalau boleh tahu Pak, coba Pak ini praktekkan Pak cara menggunakan aplikasi Siap Pegawai ini. Jadi penggunaan aplikasi Siap Pegawai itu bisa melalui laptop atau bisa melalui smartphone dengan memanggil alamat di Siap Pegawai Bengkulu Tengah Cup Go ID. Siap Pegawai Bengkulu Tengah Siap Pegawai.bengkulutengahcup.go.id. Dengan memanggil alamat browser tersebut maka akan tampil layanan Siap Pegawai tersebut. Layanan menu awal login Siap Pegawai Bengkulu Tengah tersebut. Nanti para pegawai tinggal memasukkan nama pengguna dengan NIP-nya masing-masing. Kemudian passwordnya, kalau mereka sudah pernah merubah password di SIMPEK, maka password yang hasil perubahan di SIMPEK itu. Otomatis. Tetapi kalau mereka belum pernah merubah password di SIMPEK, masih password standar, maka NIP-nya itulah yang menjadi password sementara mereka. Nah, setelah tampil
password dengan NIP-nya, mereka masukkan kode request captcha-nya, langsung masuk ke menu dashboard mereka masing-masing. Oh, ini profil Pak ya? Iya. Profil pengguna Pak ya? Iya, di mereka masing-masing. Mereka tinggal klik saja. Dan ada riwayat juga. Semua permohonan yang pernah dilaksanakan, permohonan yang sudah selesai, Ya. permohonan sedang diproses, atau permohonan BTL TPS, ada pemberitahuan nanti dari masing-masing pegawainya. Itu untuk perseorangan pegawai Pak? Iya, ya? permohonan pegawai. Jadi dia tinggal klik saja buat permohonan layanan. Ketika klik buat permohonan layanan, maka akan tampil semua layanan yang kita siapkan di BKPSDM. Ada berapa layanan tuh Pak? Kebetulan sekarang ada 35, cuman 31. 4 sudah kita tutup. Oh. Layanan kepangkatan sudah kita tutup karena sudah habis, kemudian pemberkasan juga, CPNS juga sudah habis kita tutup. Jadi tidak tampil, yang sudah kita tidak pakai maka dia tidak akan tampil. Misal seperti di atas, mulai dari layanan perubahan perangkat e-presensi, surat keterangan tidak sedang dalam proses usulan kenaikan pangkat, perubahan jabatan dan seterusnya. Semua layanan yang biasa dimohon oleh pegawai di BKPSDM semua kita buka di sini. Ya. Dan syarat-syaratnya pun sudah tampil. Misalnya surat permohonan tidak sedang tugas belajar. Tinggal kawan-kawan klik saja, kemudian ajukan, sudah langsung. Misalnya syaratnya surat pengantar dari kepala OPD, dipoto dalam bentuk PDF, diunggah. Sampai berikut yang ke bawah. Semua persyaratan tinggal diunggah. Selesai diunggah, kirim permohonan. Kalau data pegawainya sudah otomatis, ini tidak perlu dia isi lagi. Kemudian setelah dikirim, masuk ke kita, langsung kita disposisi, proses. Selesainya nanti tinggal peserta pegawai buka lagi, langsung tampil apa yang pegawai permohonkan tadi. Berapa hari itu Pak kalau waktu? SOP kita 2 kali 24 jam. Jadi 3 hari selesai. Untuk proses yang rutinitas. Beda dengan proses yang ada tindak lanjut. Misal proses kenaikan pangkat. 2 hari 24 jam selesai di kita, cuma tindak lanjutnya kan ke BKN Palembang. Jadi selesai di kita ke BKN Palembang. Selesai dari BKN Palembang nanti baru bisa selesai di pegawainya. Kira-kira seperti itu. Oh, artinya dengan aplikasi Siap Pegawai ini artinya semua layanan ada dalam genggaman Pak ya? Benar, dan memudahkan ya pegawai itu sendiri tidak harus ke BKPSDM, berbondong-bondong ke BKPSDM lagi. Benar. Dan satu lagi mengurangi potensi pungli tadi Pak ya? Benar. Dan dengan harapan ada aplikasi Siap Pegawai ini apa sih Pak mungkin kedepannya, atau ya mungkin ada OPD lain yang memiliki pelayanan publik tuh Pak? Ya, harapan kita kalau secara umum di Kabupaten Bengkulu Tengah, mudah-mudahan seluruh OPD yang melaksanakan pelayanan meningkatkan pelayanan sesuai dengan moto kita, melayani dengan bangga, maka ya berlomba-lomba. Baik kita BKPSDM selalu meningkatkan, tidak puas di sini, begitu juga kawan-kawan dari OPD yang lain. Mungkin akan mengarah semua ke sana. Artinya ya mudah-mudahan ya diadopsi Pak ya, terutama pelayanan publik masyarakat yang banyak seperti ya Capil ataupun lain Pak ya. Ya, mudah-mudahan. Oke, itu tadi Tribuners bincang Tribun kita pada sore hari ini, dan terima kasih Pak Lipi sama-sama atas waktu dan informasinya yang sangat informatif, dan ini top banget ini terobosannya membuat aplikasi Siap Pegawai ini, dan mudah-mudahan menjadi barometer ataupun referensi untuk OPD lain melakukan inovasi. Oke, demikian Tribuners bincang Tribun kita pada sore kali ini. Saya Muhammad Arif Hidayat mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.